Halo semuanya, jadi kali ini kita akan melaksanakan podcast dengan tema wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer. Benar yang dibilang oleh teman saya. Namun sebelum mulai podcast ini, izinkan kami berdua untuk memperkenalkan diri kami masing-masing. Halo semuanya, saya Iputu Gede Krisna Gayasa, asal sekolah dari Poltrada Bali, asal instansi BPTD kelas 2 Nusa Tenggara Barat, dan saya juga merupakan angkatan 5 kelompok 3. Dan saya pribadi, nama saya yaitu Rio Andiko Syabran, asal sekolah dari STTD dan asal instansi saya dari BPTD kelas 2 Papua, dan saya juga berasal dari angkatan 5 kelompok 3. Nah, jadi setelah kita memperkenalkan diri, jadi kita mulai langsung podcast kali ini di mana seperti yang tema yang sudah saya katakan dimulai dari wawasan kebangsaan. Jadi menurut Rio sendiri, apa sih arti dari wawasan kebangsaan itu? Ya, kalau menurut saya pribadi, Chris, kalau wawasan kebangsaan itu ya adalah pemahaman kita tentang identitas, sejarah dan budaya, dan juga nilai-nilai yang melekat pada suatu bangsa, dan juga melibatkan keragaman dan tanggung jawab kita terhadap pembangunan negara ini. Dan kalau menurut Krisna, apa sih wawasan kebangsaan itu? Jadi wawasan kebangsaan itu menurut saya sendiri adalah cara pandang bangsa Indonesia dalam mengelola kehidupan berbangsa dan bernegara yang dilandasi oleh jati diri bangsa itu sendiri terhadap sistem nasional yang bersumber dari Pancasila, Undang-Undang Dasar 1945, NKRI, dan Bhinneka Tunggal Ika. Dan dari kedua hal yang sudah kita bicarakan tadi, menurutmu kira-kira Ya. tujuan wawasan kebangsaan itu apa? Nah, kalau menurut saya, tujuan wawasan kebangsaan itu adalah menumbuhkan rasa cinta dan bangga kita terhadap budaya, tradisi, dan juga mewujudkan persatuan juga. Dan jika dilihat dari itu, apa kamu tahu nggak landasan kita dalam kehidupan berbangsa dan bernegara ini, Chris? Nah, jadi sepemahamanku landasan kita berkehidupan berbangsa dan bernegara ini itu ada 4. Yang dimana yaitu yang pertama ada Pancasila, yang kedua itu ada Undang-Undang Dasar 1945, kemudian yang tiga ada Bhinneka Tunggal Ika, dan yang keempat itu ada NKRI. Nah, selain itu juga, selain wawasan kebangsaan, kita juga membahas terkait dengan bela negara. Nah, pada kesempatan kali ini, menurutmu bela negara itu apa ya? Oh, kalau untuk bela negara ya, kalau untuk saya pribadi ya, kalau untuk bela negara itu adalah kesadaran dan tindakan kita sebagai warga negara yang diterapkan karena kecintaan kita terhadap negara kesatuan Republik Indonesia ini yang berdasarkan Undang-Undang 1945. Dan menurutmu kira-kira apa sih contoh bela negara yang dapat kita lakukan? Jadi dari pemahaman yang kamu katakan, menurut saya sih contoh penerapan bela negara yang dapat kita lakukan itu yang pertama seperti cinta tanah air, kemudian menjaga dan melestarikan lingkungan sekitar, kemudian juga mencintai produk dalam negeri, dan juga kita dapat berperan aktif di mana kita sebagai ASN tentunya dapat berperan melalui ide-ide serta kemampuan yang kita miliki guna menunjang kemajuan dari bangsa ini seperti itu. Kalau menurutmu sendiri, contoh dari bela negara itu apa sih? Oh, kalau menurut saya contoh bela negara itu di lingkungan masyarakat ya, seperti membayar iuran warga untuk ikut kerja bakti dan juga membantu warga yang akan membutuhkan bantuan gitu. Tapi menurutmu berapa pentingnya sih bela negara itu yang dilakukan dan siapa saja yang harus melakukan hal tersebut? Jadi kalau menurutku sih itu bela negara itu sangat penting dan tentunya yang melakukan bela negara itu di mana seluruh masyarakat Indonesia karena konsep bela negara sendiri itu juga dapat diartikan sebagai upaya untuk berperan aktif dalam memajukan bangsa dan negara baik melalui pendidikan, kemudian edukasi, moral, sosial ataupun ekonomi. Kalau menurutmu bagaimana? Apakah bela negara itu penting?
Kalau menurutku penting juga sih karena juga upaya kita untuk mempertahankan kedaulatan negara Republik Indonesia ini dan juga sebagai keselamatan bangsa kita ini juga kan. Terus di tengah perkembangan yang ada ini serta era teknologi informasi yang ada, tentunya banyak terjadi isu-isu yang terjadi di masyarakat. Dari hal tersebut, pandanganmu gimana sih? Jadi menurutku tentunya dalam kemajukan ini dan seperti teknologi yang sudah berkembang, di mana tentunya pasti ada isu-isu kontemporer yang ada, seperti misalnya terjadi terorisme, kemudian kegiatan korupsi yang dilakukan oleh beberapa oknum, kemudian ada juga terkait dengan hal-hal yang melanggar dari sikap nasionalisme. Jadi seperti itu sih terkait dengan analisis isu kontemporer yang aku dapatkan. Nah, untuk kamu gimana? Pandanganmu terkait dengan analisis isu kontemporer itu bagaimana? Jadi kalau menurutku selain yang kamu katakan itu isu kontemporer lainnya adalah biasanya yang saya lihat di perkembangan saat ini yaitu tentang kemiskinan. Karena kemiskinan yang ada di Indonesia sekarang ini tergolong tinggi juga, terutama di Provinsi Yogyakarta. Tapi menurutmu kira-kira apa penyebab hal yang ini terjadi? Nah, jadi kalau seperti yang aku katakan tadi, tentunya terdapat beberapa faktor ataupun berbagai macam faktor yang menyebabkan isu-isu tersebut terjadi. Yang paling mendasar mungkin di mana kurangnya pemahaman nasionalisme dari masyarakat Indonesia sendiri, sehingga hal-hal negatif yang dapat memecah belah Indonesia itu menyebabkan terjadinya isu-isu kontemporer. Kemudian juga di mana kurangnya mungkin pemahaman terkait dengan bela negara dan wawasan kebangsaan yang dimiliki oleh setiap individu, sehingga isu-isu tersebut dapat terjadi. Nah, kita juga sebagai ASN, di mana tentunya harus berperan aktif untuk menangkal isu-isu kontemporer yang ada. Seperti itu. Jadi itu sih menurutku. Dan kira-kira menurut pandanganmu, apa yang dapat kita lakukan nih sebagai ASN dalam menanggapi isu kontemporer yang ada dan harapan ke depannya terhadap ASN khususnya? Kalau menurut saya pribadi, kalau kita sebagai ASN ya, kita harus saling bahu membahu untuk menangani isu-isu kontemporer ini yang terjadi saat ini kan, terutama kita sebagai sesama rekan kerja maupun pada pimpinan kita, khususnya kita yang ada di Kementerian Perhubungan ini. Ya gitu sih yang Jadi kalau menurut kita. menurutku sih jawabanmu itu sangat bagus. Aku juga sangat berpendapat di mana kita sebagai ASN Ya. hendaklah kita mengamalkan hal-hal positif seperti yang sedang kita lakukan saat ini. Salah satunya contohnya bela negara dengan mengikuti kegiatan latihan dasar yang menjadi program dari pemerintah, dan juga kita harus memiliki wawasan kebangsaan untuk berperan dalam kemajuan bangsa Indonesia ini. Mungkin itu pertanyaan terakhir dan pernyataan terakhir dari kita berdua. Mungkin sekian podcast yang dapat kita lakukan dengan tema wawasan kebangsaan, bela negara, dan analisis isu kontemporer. Mohon maaf apabila ada salah kata dari kita berdua, dan kita tutup dengan terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.